Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada saudara-saudariku, tua muda, serumpun dan sebangsa yang telah berkenan subscribe channel ini. Channel ini memang menawarkan berpikir objektif di tengah hiruk pikuk dunia maya, dunia yang siapapun bebas bicara tanpa dibatasi kasta pendidikan, status dan harta. Dari pendapat saudara-saudariku, subscribers, saya perlu menawarkan pendapat baru tentang presiden kita yang kedua, Bapak Haji Muhammad Soeharto, yang juga dijuluki sebagai Bapak Pembangunan dan The Smiling General, yang senyumnya mengikat dunia. Pendapat tersebut saya tuangkan dalam narasi 7 hal mengapa beliau begitu dicintai hingga kini, dan juga 3 hal mengapa beliau dibenci. Mari. Yang pertama, penampilan Presiden Soeharto yang menghanyutkan, kalem, tidak meledak-ledak, dan ekspresif. Jika Bapak Ibu subscriber atau viewer channel ini lahir tahun 50-an atau tahun 60-an, tentu tidak akan asing dengan penampilan beliau yang menarik, kalem, dan berwibawa. Meskipun beliau dari militer, tetapi penampilan beliau adalah tidak segahar pada umumnya para jenderal TNI Angkatan Darat saat itu. Senyum yang hampir selalu menghiasi wajah beliau hampir pasti meluluhkan hati banyak kaum hawa pada zamannya. Sayangnya, kemanapun beliau pergi, selalu didampingi oleh sang istri, Ibu Siti Hartinah, populer dengan nama Ibu Tin Soeharto. Yang kedua, era Presiden Soeharto adalah era yang tenang, damai, tidak banyak tuntutan. Jika Bapak Ibu subscribers atau viewers channel ini lahir tahun 60-an atau tahun 70-an, tentu masih ingat berita-berita era itu yang menyejukkan, jauh dari pernyataan-pernyataan provokatif untuk agresif, apalagi liar seperti saat ini. Tidak ada contoh-contoh tampilan glamor, mempertontonkan kemewahan, serta membius publik seperti para selebritis saat ini. Berita di radio dan televisi saat itu penuh dengan berita tentang optimisme dan keberhasilan. Semua anak muda saat itu dimotivasi untuk menjadi cerdas dan sukses untuk melanjutkan estafet pembangunan negara. Para pelajar diberi contoh cemerlang untuk menjadi seperti Pak Habibie yang kelak menjadi presiden ketiga kita. Pendidikan cinta negara dan bangsa benar-benar dilaksanakan dengan apik, yang bahkan pelajar yang serius pasti hafal lagu-lagu nasional dan Pancasila sampai ke butir-butirnya. Pada era Pak Harto, memang sempat terjadi keributan seperti peristiwa 15 Januari 1974 atau dikenal dengan Malari, juga peristiwa Tanjung Priuk, juga peristiwa Garuda Hitam Lampung, penembakan misterius Petrus sekitar tahun 82-85, daerah operasi militer atau DOM Aceh, tetapi itu semua tidak banyak berpengaruh terhadap ketenangan kehidupan mayoritas rakyat Indonesia. Prinsip stabilitas politik, pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan benar-benar dijaga yang didukung oleh para anggota DPR MPR dan dwi fungsi ABRI. Ketiga, sandang pangan murah, walau gaji juga murah di era Pak Harto. Jika Bapak Ibu subscribers atau viewers channel ini lahir tahun 70-an dan sebelumnya, pasti mengalami era beras 1 kilo hanya Rp5. Uang saku sekolah hanya seperak, bahkan masih dikenal saat itu dengan istilah uang sebenggol, dan cukup kenyang saat jajan di sekolah. Masyarakat saat itu menerima keadaan dengan legowo, tidak ada hiruk pikuk, hujat menghujat, seperti halnya era saat ini. Saat itu kita puas, kenyang, makan kenyang, walau hanya dengan sayur daun singkong atau daun kacang, dengan bumbu tempe busuk. Telur ayam adalah makanan mewah. Makan daging ayam itu jika hanya ada kenduri saja. Satu piring nasi berikut lauknya sekitar tahun 90-an hanya seharga Rp150 sampai Rp400.
Yang keempat, Presiden Soeharto mampu merangkul umat mayoritas. Salah satunya adalah program Muslim Pancasila. Dengan program tersebut, Presiden Soeharto membangun banyak masjid di mana-mana. Semua orang pandai dikondisikan menyumbangkan pikirannya secara optimal dan terfasilitasi dengan baik. Para rektor, cerdik pandai universitas banyak dipilih menjadi anggota DPR MPR. Maka tidak aneh, rencana pembangunan begitu rinci, struktur dan komprehensif di eranya Presiden Soeharto. Rencana pembangunan tersebut dijadikan bahan ajar untuk tingkat SMP dan SMA, sehingga para remaja era Pak Harto paham kapan rencana pembangunan dilakukan dan siapa menterinya. Kelima, program kerja Presiden Soeharto cukup merakyat. Misalnya, program transmigrasi yang mampu mengubah banyak keluarga tanpa harapan ekonomi menjadi keluarga yang berdaya. Meskipun transmigrasi dilaksanakan sebelum era Pak Harto, tetapi di masa beliaulah program ini digarap serius dengan perencanaannya yang baik untuk kesejahteraan transmigran, bukan bertujuan untuk mensuplai tenaga buruh kebun seperti era penjajahan. Saat ini, banyak orang-orang pandai dan sukses berasal dari keluarga yang dulunya transmigran. Tentu capaian tersebut disyukuri oleh mereka ya sebagai hasil sukses program transmigrasi di era Pak Harto. Keenam, pada era Pak Harto, kebaikan pimpinan terekspos ke publik, sementara keburukan pemerintah tertutup rapat. Pengendalian informasi tersebut digawangi oleh Menteri Penerangan saat itu, yaitu Pak Harmoko, Bapak Penerangan yang sehari-harinya ngomong kok. Hal-hal baik dan optimis selalu disiarkan secara serentak oleh semua stasiun televisi dan radio menjadi siaran wajib. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab teraplikasikan dengan efektif. Jika tidak tahu yang sesungguhnya, kita dikondisikan untuk diam. Meskipun membuat anggota masyarakat berpikir ulang 1000 kali untuk melaporkan keburukan para pejabat, setidaknya fitnah dan hoak tidak meracuni pemikiran publik yang membuat rakyat terbelah. Bandingkan dengan saat ini. Ketujuh, generasi 3 zaman yang masih eksis. Bapak Ibu subscribers dan viewers channel ini yang lahir era 50-an, 60-an, dan 70-an tentu mengalami saat listrik belum menerangi rumah dan lingkungan kita. Era yang penuh hikmat dan ketulusan saat hati cerah seiring menyalanya lampu Petromax dan bermain di halaman diterangi sinar bulan, saat sekolah seharian hanya diisi main sepak bola atau permainan lain karena lapangannya jauh dari sekolah, saat kita semua rajin mengaji di beranda rumah diterangi lampu minyak tanah. Kenikmatan zaman tanpa listrik berkurang dengan terjangkaunya penerangan listrik di pelosok-pelosok desa. Permainan peta umpet tidak menarik lagi ketika listrik masuk ke pelosok-pelosok desa. Nyolong buah mangga di halaman rumah tetangga sudah tidak menarik lagi karena mudah ketahuan karena listrik terang di mana-mana. Mengaji di beranda sudah jarang lagi karena di kamar lampunya sudah terang. Dan ketika ke kamar melihat kasur lebih enak tidur daripada ngaji. Dan kenikmatan-kenikmatan era tersebut semakin hilang seiring era internet. Saat ini, apapun bisa kita lakukan hanya melalui telepon genggam atau HP. Apapun dapat dihadirkan melalui sambungan internet yang membuat interaksi antar manusia seolah-olah tidak manusiawi, tetapi menjadi otomatis terdigitalisasi, serba paket dan instan. Jadi, generasi 3 zaman adalah generasi yang merindukan interaksi manusiawi seperti di era Pak Harto. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat subscribers, selain hal-hal baik di atas, ada 3 hal yang membuat Presiden Soeharto tidak populer di sebagian rakyat Indonesia hingga kini. Apa itu? Mari. Yang pertama,
eksisnya pejuang politik praktis di era demokrasi. Saat ini, setelah Pak Harto kembali ke haribaan Tuhan, mencuat pendapat-pendapat yang negatif tentang beliau terkait dengan pembungkaman hak bersuara di era beliau. Saat itu, orang yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan Pak Harto akan disingkirkan, bahkan dihilangkan. Informasi tersebut tercatat di memori sebagian orang yang kemudian dipublikasi, didaur ulang di era merdeka bicara seperti saat ini, yang kemudian dijadikan komoditi politik untuk diorganisir suaranya sebagai modal dukungan politik praktis. Yang kedua, hegemoni angkatan darat yang kuat. Pada era Presiden Soeharto, Dwi Fungsi ABRI membuat pos-pos strategis pada urusan negara dikuasai oleh militer, terutama angkatan darat. Rakyat madani atau sipil kehilangan kendali terhadap pemerintah meskipun negara menganut paham demokrasi. Dikotomi militer sipil begitu kentara. Bahkan saat itu sempat populer istilah dasar sipil yang mengekspresikan bahwa orang militer lebih baik dibandingkan orang sipil. Hal inilah yang menguatkan para mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat madani lebih berani mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah dibandingkan partai politik saat itu yang hanya ada 3, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Mahasiswa saat itu adalah orang yang produktif saat ini. Golkar menjadi pemegang kekuasaan melalui Pak Harto. Saat itu Golkar tidak mau disebut partai politik meskipun praktiknya sebuah partai. Saat itu orang partai dikonotasikan sebagai orang yang hanya bisa bicara, ribut tanpa mampu berkarya. Itulah sebabnya golongan orang-orang yang berkarya dijadikan ikon oleh Golkar. Semua pegawai negeri sipil dan keluarganya harus mencoblos Golkar saat pemilu atau karirnya terhambat. P3 dan PDI sebagai partai seolah-olah hanya ditempatkan sebagai partai pelengkap agar negara boleh mengklaim sebagai negara demokrasi. Yang ketiga, stabilitas politik berhasil, tetapi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan seolah-olah kurang terukur. Pada era Pak Harto, pemerintah berhasil meredam berbagai gejolak politik yang mampu membawa ketenangan. Ketenangan tidak selalu identik dengan kedamaian. Publik dikondisikan menerima keadaan yang mampu dicapainya dalam kehidupannya. Propaganda legowo dapat dilihat dari jargon, misalnya guru dipanjangkan istilahnya sebagai digugu dan ditiru, atau artinya adalah dipercaya dan dicontoh. Jadi, kalau saat itu hidup seorang guru PNS kembang kempis, janganlah ribut dan mengeluh karena harus memberikan contoh bersabar dan bersyukur yang tidak terbatas kepada publik. Halo para guru zaman sekarang, apa kabar? Pada era tersebut, pencatatan keuangan juga tidak jelas. Kemana uang habis dan kemana aset beralih tidaklah jelas. Begitulah kata Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini. Bahkan, dulu dalam penganggaran dikenal istilah anggaran non-budgeting, atau kira-kira maksudnya adalah ketersediaan uang yang gak perlu dicatat atau dilaporkan. Dari hal-hal yang membuat Pak Harto tidak populer, tentu tidak dapat dibebankan sendiri kepada beliau. Banyak orang di sekeliling beliau yang resisten terhadap perubahan demi menjamin keberlangsungan kenyamanan kehidupan mereka sendiri. Mungkin sekali orang-orang di sekitar Pak Harto melaporkan hal-hal asal Bapak senang yang melemahkan ketajaman penalaran seorang manusia biasa seperti Pak Harto. Walaupun demikian, kebaikan-kebaikan Pak Harto tidak boleh dinafikan begitu saja. Kebaikan tetaplah kebaikan dan harus kita hargai. Atas keburukan, kita lupakan dengan ikhlas jika mampu, karena beliau telah menghadap ilahi. Kita lihat saja ke depan. Jika Anda lahir tahun 80-an ke atas, tentu Anda pernah mengalami langsung satu potong kecil waktu dari era panjang 32 tahun kepemimpinan Pak Harto.
Sisa informasi yang Anda dapat tentang Presiden Soeharto tentu dari sumber lain, yang bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung pengalaman hidup narasumber yang Anda gunakan. Silakan jadikan postingan ini salah satu referensi Anda untuk mengenal Pak Harto secara objektif. Tapi jangan tanya admin lahir tahun berapa. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kritik, saran, subscribe. Terima kasih.